Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya di bab yang sama, yaitu bab stoikiometri. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang tata nama senyawa kimia ya. Sekarang kita masuk ke submateri selanjutnya, yaitu tentang persamaan reaksi. Oke, sebelumnya kalian harus kenal dulu reaksi kimia itu apa ya. Nah, reaksi kimia itu pasti akan membentuk zat baru ya. Jadi suatu zat bereaksi kemudian pasti menghasilkan zat baru. Itu adalah reaksi kimia. Nah, dalam reaksi kimia itu terdiri dari beberapa komponen ya. Oke, ini kan ada nih ya contoh dari persamaan reaksi kimia di slide kalian itu. Ini ada contoh persamaan reaksi kimia antara atom Na dan Cl2 menghasilkan 2 NaCl ya. Oke, komponen yang pertama adalah reaktan atau pereaksi, yaitu adalah zat yang digunakan dalam reaksi atau di sisi kiri. Sisi kiri apa maksudnya? Ada di sisi kiri panah ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah reaktan atau pereaksi. Selanjutnya ada produk atau hasil reaksi. Zat-zat yang dihasilkan setelah bereaksi ada di sisi kanan. Sisi kanan panah yaitu ada 2 NaCl. Ini adalah produk atau hasil reaksi. Jadi setelah Na dan Cl ini bereaksi baru menghasilkan produk NaCl gitu. Nah, selanjutnya ada komponen koefisien reaksi, yaitu adalah bilangan yang terletak di depan rumus kimia. Oke, ini ya ada angka di depan rumus kimia itu adalah koefisien reaksi. Na, koefisien reaksinya adalah 2. Cl2 ini 1 ya koefisiennya, tapi tidak ditulis. Kalau 1 tidak ditulis tidak apa-apa ya. Kemudian NaCl nih, 2 NaCl. Nah, ini 2 adalah koefisien NaCl menyatakan jumlahnya ya. Oke, Na di sini jumlahnya 2 ya. Cl, jumlah atom Cl berapa di sini? Subskrip ini juga menyatakan jumlah ya. Jadi kalau ada subskrip terus ada koefisien itu dikali. Ini kebetulan koefisiennya 1, berarti 2 kali 1. Jadi Cl sebanyak 2 ya. Kalau misalnya koefisiennya di sini 2, berarti 2 kali 2 nanti gitu. Misalnya di sini koefisiennya ada 2, 2 kali 2. Karena di sini kan 1 ya Cl-nya ya. Jadi koefisiennya Cl ini 1 sehingga subskrip 2 dikali 1 itu 2, jumlah Cl-nya 2. Kemudian untuk jumlah Na yang di sini itu ada 2 ya koefisiennya. Cl yang di sini jumlahnya ada 2. Gitu. Nah, ciri-ciri reaksi kimia itu yang pertama, kalau nanti kamu mereaksikan zat A sama zat B kemudian menghasilkan endapan ya seperti di gambar ini, berarti dia mengalami reaksi kimia. Ciri-ciri kedua, terjadi perubahan warna. Misalnya nih larutan yang A warnanya biru, larutan yang B warnanya kuning. Ketika direaksikan dia jadi hijau. Nah, ini berarti antara zat A dan zat B ini terjadi reaksi kimia. Atau ciri-ciri lainnya, dia membentuk gas ya. Nih. Berarti di sini ini ada reaksi kimia yang terjadi gitu. Atau terjadi perubahan suhu. Jadi ketika BaOH2 kali ini ditambah dengan NH4Cl yang awalnya suhunya masing-masing 27 ya. Ketika dicampur jadi 15 derajat gitu. Nah, berarti ini terjadi reaksi kimia. Itu adalah ciri-ciri reaksi kimia. Beberapa ciri-ciri reaksi kimia. Selanjutnya, wujud atau fase zat dalam reaksi. Jadi seperti contoh di persamaan reaksi ini ya, Na ini fasenya solid. Jadi wujud atau fase ini dilambangkan di dalam kurung setelah rumus kimia nih ya. Kemudian Cl2 nih, fasenya gas, berarti Cl2 itu berupa gas. NaCl fasenya padat, berarti NaCl berupa padatan ya. Ada 4 fase zat dalam reaksi itu. Ada padat atau bahasa Inggrisnya solid sehingga lambangnya adalah S ya. Cair atau liquid, jadi lambangnya adalah L kecil. Kemudian ada gas
bahasa Inggrisnya juga gas ya, jadi lambangnya G. Larutan atau aqueous lambangnya Aq ya. Jadi bedanya cair sama liquid sama larutan itu beda ya. Kalau larutan itu pelarutnya air, sehingga lambangnya adalah Aq. Untuk jenis-jenis reaksi kimia, ini ada beberapa. Yang pertama, reaksi pembentukan. Jadi pembentukan senyawa dari beberapa senyawanya. Misalnya nih, mau membentuk HCl, dia terbentuk dari H2 dan Cl2 membentuk HCl. Kalau reaksi penguraian, berarti senyawa ya, ini diurai. Penguraian senyawa menjadi beberapa senyawa. Jadi KClO3 ini diurai jadi KCl sama jadi O2 gitu. Kalau reaksi pembakaran ini selalu melibatkan oksigen, jadi pasti direaksikan dengan oksigen. Dan pembakaran sempurna untuk senyawa yang mengandung C dan H itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya ada C6H12O6. Ketika dia mengalami pembakaran selalu melibatkan O2 ya, jadi selalu bereaksi dengan O2. Karena dia mengalami pembakaran sempurna, hasilnya pasti CO2 dan H2O. Nanti tinggal koefisien ini atau jumlah molnya itu tinggal disesuaikan dengan senyawanya ya. Kemudian untuk reaksi penetralan, ini reaksi antara asam dengan basa ya. Jadi kalau ada asam bereaksi dengan basa itu akan menghasilkan garam plus H2O. Nah, reaksi asam dengan basa itu namanya reaksi penetralan. Oke, untuk cara langsung di sini contohnya ada persamaan reaksi H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan H2O. Persamaan reaksi ini belum setara karena jumlah masing-masing atom di ruas kiri dan ruas kanan itu masih berbeda, belum sama. Kita lihat jumlah H di kiri panah ini sebanyak 2. Jadi subskrip ini, angka yang di bawah huruf itu atau angka yang di bawah lambang atomnya itu adalah menandakan jumlah atomnya. Di sini ada 2, sedangkan di kanan panah ya hanya juga sudah ada 2. Oke, kalau sudah sama kita lanjutkan ke atom selanjutnya, itu adalah O. Di kiri dia jumlahnya ada 2, sedangkan di kanan jumlahnya 1 ya. Supaya sama jumlahnya sama-sama 2, kita kasih koefisien di depannya sini sebanyak 2. Jadi O ini jumlahnya sekarang sudah sebanyak 2, sama seperti O yang di sebelah kiri. Sedangkan yang karena tadi ditambah koefisien 2 ya, sehingga jumlahannya jadi berubah. Yang awalnya tadi hanya 2. Nah, untuk sekarang jumlahannya menjadi 2 kali 2. Jadi subskrip dikali koefisiennya itu adalah jumlah atom H. Jadi ada 4, sehingga supaya sama H di ruas kiri kita kasih koefisien 2, sehingga jumlahnya juga sama 4. Jadi sekarang masing-masing atom di ruas kanan dan kiri sama ya, hanya 4 nih, O-nya 2. Oke, itu cara langsung. Ada lagi contoh yang lain. Oke, ini ada reaksi CH4 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Oke, kita sekarang setarakan reaksi ini. Jumlah C di kiri ada 1, di kanan juga sudah ada 1 ya. Kita lanjutkan ke atom H. Di kiri panah ada 4, di kanan panah ada 2, sehingga supaya 4 kita beri koefisien 2 di depannya. Hanya sudah 4. O di kiri panah masih 2, di kanan panah ini ada 2, kemudian ditambah 2 juga, berarti kanan panah ada 4, sehingga supaya di sini jumlahnya 4 kita tinggal kasih koefisien 2. Nah, sekarang kita cek sudah setara belum reaksinya. C-nya 1, oke, hanya ada 4, sudah benar ya. O-nya ada 4, oke, sudah benar. Sudah sama masing-masing jumlah atom di ruas kiri dan kanan, berarti reaksi ini sekarang sudah setara.
Oke, kalau sebelumnya sudah diajari cara langsung ya. Nah, mungkin kalian kalau masih belum terbiasa masih agak susah ya. Nah, ini ada cara matematisnya. Jadi kalau misalnya masih kebingungan dengan cara langsung, ini ada cara matematisnya. Jadi misalnya nih, ini ada contoh persamaan reaksi yang belum setara. Jadi jumlah masing-masing atom di ruas kiri dan kanan ini belum sama ya, sehingga kita mau setarakan. Mau kita samakan jumlah masing-masing atomnya. Oke, cara matematisnya itu kita buat koefisien permisalan ya. Misalnya di sini kita buat koefisien A, yang senyawa ini kita buat koefisiennya B, senyawa yang ini kita buat koefisiennya C, senyawa ini kita buat koefisiennya D. Nah, kita buat permisalan ya. Lalu kita buat permisalan. Misal A itu sama dengan 1. Misal A sama dengan 1, sehingga untuk atom K A, nah jumlah atom K yang di ruas kiri itu kan harus sama dengan jumlah atom K di ruas kanan ya, sehingga A ini akan harus sama ya dengan C. Jadi A sama dengan C. Sebelumnya kita sudah membuat permisalan, A itu sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan C. Jadi C itu 1. A itu 1, C itu juga 1. Gitu ya. Kita lanjut ke atom H. Oke, atom H ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Di sini atom H-nya 2 dikali koefisiennya B. Berarti 2B sama dengan jumlah H di ruas kanan. Ini ada C ya, C plus dengan jumlah H yang ini 2 kali D, 2D ya. Nah, tadi kita sudah dapat ya, kita sudah dapat C itu angkanya 1, 2B sama dengan 1 plus 2D. Nah, ini kita buat persamaan yang pertama. Oke, kita kan belum tahu nih nilai B sama D, jadi kita harus cari dulu salah satunya supaya lebih gampang ya menghitungnya. Kita buat dulu aja seperti ini, biarin dulu aja buat persamaan 1 gitu ya. Kita biarkan dulu, kita cari ke atom lainnya. Selanjutnya kita mau cari atom O ya. Oke, atom O di ruas kiri itu ada sebanyak B sama dengan ruas kanannya ini ada sebanyak C. Gini ya, berarti B sama dengan C. Nah, kita tahu sebelumnya C itu adalah 1, berarti B sama dengan 1. Sehingga kita dapat B sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke yang sini ya. Kembali ke yang sini, B tadi kan sudah dapat. Sehingga 2 dikali 1 sama dengan 1 plus 2D. Kalau mau cari 2D, yang ini pindah ruas ya. 2 dikurangi 1. Oke. Berarti D sama dengan 2 kurangi 1 ya, ini per 2. Jadi D-nya itu sama dengan setengah. Sehingga jawaban untuk persamaan reaksi yang setara, kita langsung tulis aja. Oh, A-nya 1. Kalau 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi K, fasenya S. Nah, kita tulis lagi persamaan reaksinya dengan angka yang sudah didapat ini ya. K, oke, B berapa tadi? 1, berarti H2O. 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Menjadi C tadi juga 1 ya. Jadi KOH, fasenya aqueous, ditambah D tadi setengah, berarti di sini setengah H2. Gini ya. Nah, supaya nggak ada angka yang setengah-setengah ini, supaya hasilnya bulat semua ya, ini bisa kita kalikan 2. Jadi dikali 2, semuanya dikalikan 2 supaya tidak ada angka yang pecahan seperti ini ya. Oke, kali 2. K ini kan tadi 1 ya, koefisiennya K ya. Sehingga kita kalikan 2, berarti 2K. Oke, H2O-nya juga kita kalikan 2 H2O. Fasenya L menjadi 2KOH
plus setengah kali 2 kan 1 ya, berarti H2, 1 H2, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi ini adalah persamaan reaksi yang setara. Bisa? Apa perlu contoh lain? Oke, contoh lainnya ini saya punya persamaan reaksi yang masih belum setara juga. Sekarang kita akan setarakan dengan menggunakan cara matematis ya. Seperti biasa, langkah pertama kamu membuat permisalan untuk koefisien masing-masing senyawanya. Saya mau pakai A, B, C, D, E. Jadi bebas ya, mau pakai permisalan apa, mau pakai PQRST, U, boleh terserah kamu. Nah, sekarang kita ambil satu ya. Misalnya kita mengambil A. Jadi kita ambil salah satu koefisiennya ini, kita buat permisalan. Misal A itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita hitung masing-masing atomnya. Untuk atom H di kiri panah itu ada sebanyak A, kemudian sini masih ada H ya, berarti A ditambah 2 kali B, subskrip dikali koefisiennya ya. 2 kali B, ini untuk ruas kiri jumlah atom H-nya, itu harus sama dengan jumlah H di ruas kanan. Mana yang ada H ini aja ya, di H2O aja. Sehingga jumlah H-nya di ruas kanan ini adalah 2 kali E, 2E. Oke. Nah, yang kita tahu hanya A saja ya. Jadi A-nya kita tulis 1 plus 2B sama dengan 2E. B-nya belum tahu, E-nya belum tahu. Oke, kita tinggal dulu ya. Kita buat ini jadi persamaan 1. Kita lanjutkan dulu saja ke yang atom N ya. Untuk atom N di ruas kiri ada berapa? Ada sebanyak A ya. Jadi A sama dengan yang di ruas kanan sebanyak C ya. Oke, kita tahu tadi A-nya itu adalah 1. 1 sama dengan C, berarti C juga 1 ya. Selanjutnya ada atom O. Untuk atom O di ruas kiri itu ada sebanyak 3 dikali A. 3A sama dengan, untuk atom O di ruas kanan itu ada di sini ya, ada C ditambah dengan O yang di H2O ini sebanyak E ya. C plus E berarti. Oke ya. A tadi sudah tahu 1, 3 dikali 1. C juga sudah tahu 1 ya. 1 ditambah E. Sehingga E itu sama dengan, ini pindah ruas, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti E-nya 2. Sudah dapat ya. Nah, sehingga di sini nanti bisa kita masukkan. Karena E-nya sudah dapat, jadi 1 ditambah 2B sama dengan 2 kali E-nya. E-nya 2. Oke, sehingga untuk mendapatkan 2B sama dengan 2 kali 2, 4. Ini pindah ruas ke sini, kurangi 1. Oke ya, saya lanjut ke sini. Berarti kalau mau cari B itu sama dengan 3/2. B-nya ketemu 3/2. Selanjutnya yang belum ada atom S ya. Untuk atom S di sini di ruas kiri itu sebanyak B ya. Sebanyak B sama dengan di ruas kanan ini sebanyak D. B tadi sudah dapat 3/2. Jadi D-nya juga 3/2. Sehingga untuk persamaan reaksinya yang setara, tinggal kita masukkan saja, kita ganti permisalan koefisiennya tadi, huruf ini ya, dengan angka-angka yang sudah dihitung tadi. A tadi 1, berarti 1HNO3. 1 sekali lagi nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Jadi jangan bingung kenapa satunya tidak saya tulis. Oke, B tadi 3/2, berarti 3/2 H2S aquos menjadi C-nya 1 ya, 1NO. Kemudian D-nya tadi 3/2 ya. Oke, saya geser, D-nya 3/2 S
ditambah E-nya tadi adalah 2 ya, E-nya ya. Sehingga 2H2O. Nah, supaya tidak ada pecahan-pecahan seperti ini, bisa kita kalikan masing-masing ini, bisa kita kalikan 2 supaya 2-nya hilang ya. Oke, HNO3 kali 2 jadi 2HNO3, fasenya aquos. 3/2 kali 2 tinggal 3 ya, 3H2S, fasenya aquos, menjadi 1 kali 2 2NO, plus 3/2 kali 2 3 ya, jadi 3S. 2 kali 2 adalah 4H2O, fasenya L. Ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara dengan menggunakan cara matematis. Oke, untuk supaya kalian lebih paham, kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang diberikan di akhir video ini. Oke, berikut ini adalah beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan supaya kalian bisa lebih memahami dan mengetahui sampai mana kemampuan kalian tentang materi persamaan reaksi. Selamat mengerjakan. Jika ada yang dibingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tulis di kolom komentar.